Puji Tuhan, saya lihat ada banyak kemajuan di dalam pelayanan musiknya. Dan melihat kemajuan ini kita patut untuk bersyukur. Bisakah kita berikan tepuk tangan yang meriah? Haleluya. Nah, sebelum kita masuk dalam firman, saya ingin mengajak kita untuk naikkan satu pujian. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari yang wanita bersama saya. Sekalipun aku amin. Mari kita bangkit berdiri. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Aku percaya. Atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. We bless You and we bless You, Lord. Tuhan, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh tiba di penghujung daripada minggu ini, dan sebentar kami akan masuk dalam hari-hari yang baru, yakni hari-hari yang belum pernah kami lalui sebelumnya.
Dan kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu. Dan kalau kami ada sebagaimana kami ada saat ini, maka kami mengakui semua itu semata-mata hanya oleh karena kasih dan sayang-Mu. Oleh sebab itu pagi ini kami tidak datang dengan tangan yang hampa, tapi masing-masing kami datang dengan membawa korban ucapan syukur yang mengalir dari hati kami yang paling dalam. We thank you and we thank you, Lord. We thank you for your goodness. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih, Engkau baik buat kami. Kami bersyukur. Oh, ya rala batakara lamatu. Mayara lama sando. Haleluya. Rimi arala bayara lamo. Oh, rabatakara lama tu. Ya rala wara. Engkau luar biasa ya Tuhan. Engkau ajaib. Engkau dahsyat. There is no one else like you, Lord. There is no one else like you. We bless you and we bless you. Tuhan, kami berdoa, bukakan tingkap-tingkap langit dan pintu-pintu surga buat kami sehingga kami boleh menikmati kelimpahan, keindahan dan kekayaan surgawi. Hamba-Mu berdoa, ya Tuhan, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami sama seperti di dalam surga. Kirimkan malaikat-Mu
untuk menuntun perjalanan daripada setiap kami. Dan Tuhan akan membawa ke tempat yang Tuhan sediakan buat kami. Dan saat ini hamba-Mu berdoa, ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk menjamah kami. Engkau menyembuhkan kami yang sakit. Engkau menghibur kami yang susah. Engkau memberikan jalan keluar bagi kami daripada segala permasalahan yang kami hadapi. Dan saat ini ya Tuhan, penuhi kami. Oh rabayara batakara matu riara bayara bara. Urapi kami dengan pengurapan-Mu yang ajaib. Membawa kami ke padang yang berumput hijau dan ke air yang tenang. Kau menyegarkan jiwa kami. Tuhan, Kau memberikan hati yang baru, yakni hati yang mengasihi Tuhan. Engkau mengangkat setiap kekhawatiran dalam hidup kami. Biarlah damai-Mu yang melampaui segala akal dan pikiran kami memerintah atas hidup kami. Kemurahan, kebajikan dan kebaikan-Mu yang selalu menyertai kami. Penuhi kami ya Tuhan, penuhi kami. Jesus. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah-Mu. Yesus, Kau berarti
musik saja. Tuhan Yesus, Kau mengasihi kami. Jesus. We bless you. We honor you. Oh, rabatakana labashana. Mari sekali lagi kita angkat tangan kita. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Bersama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, shalom. Nah, saya kebetulan ada bawa PowerPoint. Nah, mari kita akan lihat, saudara, slide yang pertama. Sudah nyala belum ya? Oke, tolong dari belakang aja supaya cepat. Baik. Nah, tema daripada renungan kita pagi hari ini adalah God-centered. Ya, itu adalah tema yang diberikan kepada kami. Nah, mari kita akan lihat, saudara. Oke, kalau mundur. Oke, ini ya, oke. Saudara, Salomo ini adalah seorang raja yang dikenal sebagai seorang raja yang paling kaya dari semua raja yang ada. Dan dia adalah seorang raja yang memiliki hikmat yang luar biasa, dan hikmat daripada Salomo itu di atas daripada rata-rata, dan tidak ada seorang pun yang memiliki hikmat, kebijakan, dan kekayaan seperti yang dimiliki oleh Salomo. But, di akhir daripada kehidupannya, Salomo tidak dikenal sebagai orang kaya. Tapi Salomo dikenal sebagai seorang yang pernah dipakai Tuhan untuk mengubah 3.000 Amsal dan 1.005 nyanyian rohani. Musa pada waktu dia muncul dan dipakai oleh Tuhan, dia dikenal sebagai seorang pembunuh. Oleh karena dia membunuh seorang tentara Roma, tentara Mesir. Oleh karena dia melihat tentara Mesir ini menganiaya orang Israel. Padahal pada waktu itu jabatannya sebagai the Prince of Egypt.
Tetapi di akhir daripada kehidupannya, maka Musa tidak dikenal sebagai seorang pembunuh manusia, tapi dia dikenal sebagai a law giver, orang yang memperoleh hukum dan yang mengajarkan hukum kepada orang-orang Israel. Demikian juga dengan Elia, dia tidak dikenal sebagai seorang pembantai daripada nabi-nabi Baal, 450 nabi Baal disembelih oleh Elia. Tetapi di akhir daripada kehidupannya, Alkitab menceritakan pengalamannya bersama dengan Tuhan, dan dia disebut adalah a rainmaker, seorang yang dipakai oleh Tuhan untuk menurunkan hujan. Nah, kalau kita melihat dari ketiga contoh pahlawan-pahlawan iman ini, maka kita melihat, saudara, kisah daripada perjalanan seseorang itu bukan dicatat berdasarkan apa yang dia capai dalam hidupnya, tetapi kehidupan daripada seorang itu dicatat berdasarkan pengalamannya bersama-sama dengan Tuhan. Abraham memiliki begitu banyak kesalahan, Daud memiliki begitu banyak kesalahan. Abraham bukan sebagai seorang suami yang baik, Abraham juga bukan sebagai bapak yang baik, tapi perjalanannya bersama dengan Tuhan mengubah seluruh kehidupannya. Dan dia disebut adalah bapak daripada segala orang beriman. Daud memperoleh julukan my beloved, orang yang dikasihi oleh Tuhan dan orang yang berkenan dalam hati Tuhan. Anda bayangkan apa yang dilakukan oleh Daud. Daud mengambil istri orang dan Daud membunuh suaminya untuk memperoleh istrinya. Tetapi pada waktu Daud bertemu dengan maut, saudara, sejarah tidak menuliskan dan tidak mengingat Daud sebagai seorang yang suka mengambil istri orang lain. Tapi sejarah menulis bahwa perjalanannya bersama-sama dengan Tuhan dicatat dengan tinta emas yang mengatakan Daud adalah orang yang dikasihi dan Daud adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Pada masa tua, Salomo menuliskan satu buku yang bernama Pengkhotbah. Dan kitab ini, saudara, dimulai dengan satu kata yang aneh. Karena biasanya kesimpulan daripada sebuah buku itu dicantumkan di akhir daripada buku. Tetapi Pengkhotbah justru mencatat kesimpulan di awal daripada ayat yang pertama. Di mana Pengkhotbah berkata, segala sesuatu itu adalah sia-sia. Dan tidak ada artinya apa yang ada di bawah kolong langit ini. Nah, mengapa? Karena dalam pasal yang pertama dan pasal yang kedua, Salomo berusaha untuk mencari kebahagiaan dalam hidup ini dan dia tidak menemukan kebahagiaan. Dia mencoba untuk mempelajari pelbagai macam pengetahuan sehingga saudara dia mengerti begitu banyak masalah dalam hidup ini. Tapi waktu dia menguasai begitu banyak pengetahuan, maka dia berkata hidupnya adalah sia-sia. Dia membangun rumah-rumah yang indah, taman-taman yang indah. Dia mengumpulkan biduan dan biduanita. Dia memabukkan dirinya dengan anggur. Tapi dia pun tidak menemukan kebahagiaan dalam semuanya itu. Dia kemudian sudah mengumpulkan 400 istri dan 600 gundik. Dan dia mengumpulkan harta yang tidak pernah dikumpulkan oleh raja-raja yang sebelumnya. Tapi pada waktu dia mencapai itu semuanya, maka dia berkata bahwa semuanya itu adalah sia-sia. Dan dalam pasal yang kelima, Bapak Ibu bisa mempelajari, dia berkata
makin besar kekayaan yang Tuhan percayakan kepada seseorang, maka makin menderita orang itu. Karena orang yang banyak uangnya, tidurnya kurang. Orang yang kaya, kekayaannya bisa berubah menjadi malapetaka buat dia. Bukan menjadi perlindungan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, apa yang kurang dengan hidup Salomo? Pada pasal-pasal terakhir, maka Salomo menuliskan, lebih baik kepada anak-anak muda di masa muda supaya mereka bertemu dengan Tuhan. Karena perjumpaan seseorang dengan Tuhan, pengalaman kehidupan seorang bersama dengan Tuhan, ini yang akan menjadi catatan dan akan menjadi legacy. Saudara, kita sudah tidak muda lagi. Dari 13 tahun yang lalu, saudara saya sudah memikirkan legacy ini. Apa yang kita mau wariskan kepada anak-anak kita. Percayalah, Anda mau wariskan mereka rumah yang bagus, harta yang banyak. Nah maka, ya semuanya akan hilang. Mengapa? Karena yang akan dicatat oleh sejarah adalah pengalaman kita bersama, berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bisa katakan amin? Nah, mari kita akan lihat saudara, bagaimana cara kita itu berjalan bersama dengan Tuhan dan apa yang kita mesti lakukan. Next. Di dalam kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11. Saudara, Alkitab ini menceritakan tentang peperangan, yakni yang disebut dengan peperangan rohani. Karena pada waktu Anda mau berjalan bersama dengan Tuhan, percayalah, ada oknum-oknum yang tidak kelihatan, yang tidak akan berbahagia melihat Anda berjalan bersama dengan Tuhan. Saya pernah bertemu dengan seorang, saudara, dia berkata begini, ya, saya heran dulu saya belum kenal Tuhan, hidup saya baik-baik aja. Tapi aneh, begitu saya ketemu dengan Tuhan, saya sungguh-sungguh dengan Tuhan, hidup saya sial melulu. Saudara, dia punya mobil Rolls Royce. Lagi jalan, tiba-tiba ditabrak dari belakang, jeduk. Masuk ke bengkel, tunggu suku cadangnya 6 bulan. Begitu tunggu, kemudian saudara, ya, nggak lama lagi rusak lagi. Dan kemudian saudara, mobil yang satu ditabrak lagi sama orang. Tiba-tiba orang nyelonong. Dia berkata, kok aneh ya? Bisnis saya dulu saya belum terima Tuhan, aman-aman saja. Begitu terima Tuhan Yesus, shipping saya, perusahaan saya, pabrik saya, problem semuanya. Ada apa? Ada apa? Dia bingung. Terus saya katakan kepada dia, pada waktu kita bersama-sama dengan Tuhan, sama seperti Ayub, waktu berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka Tuhan berkata kepada iblis, iblis, kamu lihat gak Ayub? Orang yang jujur, orang yang saleh, orang yang menjauhi kejahatan dan takut akan Tuhan. Kemudian saudara, iblis berkata, sudah barang tentu dia takut akan Tuhan, dia beribadah kepada Tuhan karena Tuhan melindungi. Coba angkat, lihat pada waktu dia kehilangan semuanya. Apakah Ayub masih mau beribadah kepada Tuhan? Saudara, Tuhan merasa tertantang dan Tuhan berkata, silakan, aku serahkan dalam tanganmu. Dalam waktu 1 hari, saudara lihat, harta bendanya habis, anak-anaknya mati dan dia kena sakit penyakit. Kadang-kadang kita tidak tahu kapan serangan daripada iblis itu terjadi.
Saya baru pulang dari Tanah Perjanjian, tanggal 5 Oktober saya meninggalkan Tel Aviv dan saya menuju ke Zurich. Dan tanggal 7 pagi di perjalanan, maka saya menerima WA, Israel under attack. Saudara, kita kaget. Dan beberapa teman-teman masih tetap tinggal di kota Yerusalem untuk meneruskan perjalanan daripada ziarah rohaninya. Nah maka, saudara, pada waktu itu saya mulai berpikir dan saya mulai membaca kembali mengenai peperangan rohani ini. Nah, perhatikan ayat Galatia pasal 4 ayat 9. Apa yang terjadi pada waktu peperangan mulai melanda dunia? Jadi satu hal ya saya mau sampaikan ya. Jangan Anda berharap Israel itu akan damai. Gak akan damai. Sampai nanti kerajaan 1000 tahun datang, baru damai. Sebelumnya, Sakarya pasal 11 mesti digenapi. Israel akan diserang oleh seluruh bangsa yang ada di muka bumi ini. Nubuatan katakan itu. Jadi, saudara, kalau Anda lihat saat ini negara-negara sedang berkumpul untuk menyerang Israel, ya, jangan heran. Karena itu sudah dinubuatkan dalam kitab Sakarya, baca ya Sakarya pasal dari 9, 10 dan 11. Nah, saya akan kembali ke sini. Akibat daripada peperangan ini yang kita mesti tahu. Yang pertama, harga minyak akan naik. Yang kedua, harga komoditi pasti naik. Negara kita adalah negara yang pemerintahnya sangat baik karena negara kita mensubsidi harga minyak. Dengan kata lain, kalau perang berkecamuk, ya, maka ini yang terjadi. Cadangan devisa kita mau nggak mau, itu harus dikeluarkan untuk mensubsidi harga minyak. Belum lagi nanti kalau krisis pangan. Apalagi kan sekarang musim kekeringan itu ada di mana-mana. Sudah mulai melanda beberapa bagian dunia ini, gagal panen sudah mulai kelihatan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Galatia pasal 4 ayat 9 mencatat, di balik daripada seluruh kelemahan dan kemiskinan, jangan dianggap biasa. Baca ayatnya. Tuhan datang untuk memberi kita hidup dan Tuhan ingin kita memiliki dalam segala kelimpahan. But iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Sehingga dibalik daripada kemiskinan dan kekurangan, saya percaya ada pekerjaan-pekerjaan dari yang jahat. Karena Tuhan itu tidak pernah merancangkan rancangan-rancangan kecelakaan atas Anda, atas kita. Tuhan datang untuk memberkati kita. Dia yang kaya rela menjadi miskin supaya oleh karena kemiskinannya kita diperkaya. Nah, oleh sebab itu ya, hati-hati pada waktu kita melihat perubahan-perubahan zaman dalam keadaan baik atau dalam keadaan tidak baik. Kita ini sebagai gereja itu harus waspada. Sama seperti Israel pada waktu perayaan daripada Sukkot, Tabernacle of David. Nah, maka pondok daun, maka tiba-tiba serangan itu datang. Nah, bagaimana cara kita itu, saudara, menghadapi peperangan dengan sesuatu yang tidak kita lihat? Efesus berkata bahwa, Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7 berkata, tunduklah kepada Allah dan lawan iblis. Jadi Pak Gembala ini ada 3 macam tipe jemaat.
Jemaat yang pertama, jemaat yang tidak percaya ada iblis. Ada setan, nggak percaya, itu tahayul. Itu kuno, orang-orang kuno. Siapa setannya? Setannya kamu gitu. Ya. Nah yang kedua, ada orang percaya dan takut. Percaya tapi takut. Nah yang ketiga, ini yang saya harapkan. Dia tahu setan ada dan dia siap untuk berhadapan dengan setan. Gak ada yang katakan amin? Gak ada yang katakan amin? How? Caranya sederhana, tunduk kepada Allah. Nah makanya kita perlu saudara untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Pada waktu kita tunduk kepada Allah, maka Efesus 6, Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita dan Tuhan akan memperlengkapi kita dengan segenap persenjataan Allah. Waktu gereja diperlengkapi dengan perlengkapan senjata Allah, mulai dari ketopong keselamatan sampai dengan doa. Nah, itu ya nanti Pak Gembala ya. Kalau ada waktu nanti tolong itu digali lebih jauh lagi. Ya, karena Anda tidak bisa menghadapi yang tidak kelihatan ini, roh kemiskinan dan roh kelemahan, saudara, dengan kekayaan kita. Dengan koneksi kita, nggak bisa. Karena dia tidak kelihatan, saudara. Yang bisa menolong adalah pada waktu seseorang itu ketemu dengan Tuhan. Maka waktu dia bertemu dengan Tuhan, percayalah iblis itu akan lari. Di mana ada terang, kegelapan itu akan sirna. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Pengalaman saya dalam pelayanan, ya. Nah, saudara, pada waktu kami berada di Medan Plaza, ya, saya tidak terlalu banyak berbuat apa-apa di Medan Plaza. Saya hanya konsentrasi saja, saudara, di mimbar ini. Nah, kita jaga supaya mimbar ini tidak menjadi panggung pertunjukan, tapi kita jaga mimbar ini, saudara, supaya melalui mimbar ini orang ketemu Tuhan. Nah, apa yang terjadi pada waktu kita memuji, menyembah, dan Tuhan hadir? Tiba-tiba itu sign and wonder terjadi. Orang yang kerasukan, saudara, tiba-tiba itu sadar aja. Manifest dengan kemudian dari belakang jalan dengan tubuhnya sampai dengan ke mimbar. Begitu sampai mimbar tiba-tiba mental kembali, buk, jatuh dan sadar, saya ada di mana? Saya ada di mana? Dan itu terjadi berulang-ulang selama berbulan-bulan. Sehingga orang datang hanya untuk melihat dan bertemu dengan Tuhan. Saya percaya dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, selama-lamanya. Pada waktu Tuhan hadir, maka akan ada kemerdekaan di tempat ini. Akan ada kelepasan di tempat ini. Yang percaya berikan tepuk tangan yang meriah. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Saya minta musik saja. Beberapa hari yang lalu saya diminta oleh salah seorang pengerja untuk memberkati usahanya. Dia berusaha di satu ruko sewaan,
Dan kemudian saudara dia pindah dan dia membeli lagi toko yang kedua, kali ini beli. Dengan harga 1,6 miliar. Ya, bukan harganya ya. Tapi saya mau cerita latar belakangnya, kenapa saya mau. Nah, istrinya itu adalah pernah full timer di gereja. Jadi saya tahu anak ini. Saya tanya, bagaimana kamu bisa kenalan? Dan bagaimana kemudian orang tua kamu bisa mengizinkan kamu menikah dengan dia? Karena saya tahu suaminya itu tukang beca. Penarik beca di Medan. Bertobat. Melayani Tuhan. Dan saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Waktu dia cerita, Pak, sesuatu yang tidak mungkin. Saya tukang beca. Tuhan berkati saya dengan ruko ini. Saya lihat Tuhan tidak berubah. Dia memberkati kami. Dia memberkati tukang beca ini. Dan dia sanggup memberkati kita. Bisa katakan amin. Aku kebajikan, kemurahan, ku puji. Aku mengikutiku, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Yesus. Yesaya 45, kita lihat ayat yang pertama. Tolong dibantu. Kores, saudara, ini adalah seorang raja Persia yang diurapi oleh Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan. Nah, apa yang terjadi waktu Kores itu diurapi oleh Tuhan? Maka tidak ada pintu yang tertutup di depan dia. Nah, jangan lupa tahun ini adalah tahun Pedalet, yang artinya adalah pintu. Jadi ada banyak pintu yang akan Tuhan bukakan di tahun Pedalet ini. Nah, bagaimana cara kita membuka pintu-pintu rohani, pintu-pintu surgawi? Nah, saudara, pengurapan itu akan membuka pintu-pintu yang ada di depan kita, sehingga Kores membuat satu statement begini, segala kerajaan di muka bumi ini dikaruniakan Tuhan kepadaku. Banyak orang yang saya temui di dalam pelayanan saya, saudara, mereka tidak tahu kenapa Tuhan memberkati mereka dengan kekayaan. Mengapa Tuhan memberkati mereka itu dengan kekuasaan. Banyak yang berpikir karena bapak saya, karena orang tua saya. Gak salah. Tapi saya percaya, saudara, seseorang itu
pada waktu diberkati, Tuhan punya rancangan, punya rencana. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Setelah kemudian dia menguasai seluruh kekuasaan yang dalam dunia ini, maka Kores berkata, ayat yang berikutnya, Tuhan menugaskan aku untuk membangun rumah buat Tuhan. Ini tangkap ya bagian ini ya. Saudara, kenapa saya terobsesi untuk membangun rumah Tuhan? Karena Alkitab berkata begini, bangunlah tempat kudus bagiku, kata Tuhan, supaya aku, kata Tuhan, dapat diam bersama-sama dengan kamu. Aku mau tinggal bersama dengan kamu. Tentunya kan kita membangun rumah buat anak-anak kita. Kita menyediakan semuanya buat cucu-cucu kita. Kita bekerja keras untuk mereka. But pertanyaannya sederhana. Anda mau gak sama Tuhan? Kenapa Tuhan urapi Kores? Tuhan urapi Kores supaya Tuhan dapat bersama-sama dengan dia. That's it. Oleh sebab itu saya terobsesi. Kenapa? Karena kita berpikir nanti di surga, toh kita selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Nah, waktu kita hidup, waktu kita kaya, waktu kita berhasil dan beruntung, mau nggak bersekutu sama Tuhan? Bergaul dengan Tuhan. Nah, Mazmur pasal 20 ayat yang kelima, Alkitab mencatat orang yang diurapi, saudara, akan diberikan oleh Tuhan satu bantuan yang luar biasa. Sehingga Tuhan menjamin, aku akan memberikan kepada kamu kemenangan. Kamu akan berjalan dari satu victory kepada victory yang lain. Kami baru ulang tahun gereja 32 tahun. Saya mulai gereja di Medan itu hanya dengan 119 orang, saudara. Satu cabang. Dan hari ini Tuhan memberkati kami. Kalau kita lihat bagaimana cara Tuhan itu memberkati, ya, saya percaya hanya oleh karena Tuhan berkenan mengurapi kami. Bagaimana cara kemudian kita diurapi oleh Tuhan? Saudara, pengurapan itu bukan Anda mencari minyak urapan yang dijual di gereja. Pengurapan juga bukan kita mengejar hamba-hamba Tuhan yang diurapi supaya kita ditumpangi tangan. Enggak. 1 Yohanes pasal yang kedua ayat 20 berkata, kita menerima pengurapan dari yang kudus. Siapa yang kudus? Tuhan Yesus, Pak. Dan Tuhan Yesus disebut Tuhan Yesus Kristus. Apa arti Kristus? Kristus artinya adalah yang diurapi. Siapakah kepala gereja? Kepala gereja bukan gembala sidang. Kepala gereja itu adalah Kristus. Dan Tuhan menganalogikan dirinya sebagai, akulah pokok anggur yang benar dan kamu adalah ranting-rantingnya. Kalau kita melekat, pengurapan itu mengalir. Bagaimana cara kita melekat? Nah, ini salah lagi. Kalau mau melekat, ayo aktif di gereja, pergi ke gereja, nggak salah. But kurang tepat. Kalau kita mau kemudian melekat dengan Tuhan, caranya hati ini loh. Mazmur 90 berkata, yang hatinya melekat dengan Tuhan. Tuhan berkata kepada orang-orang Farisi, nah, bangsa ini mendekat kepadaku dengan bibirnya,
Tapi sesungguhnya hati mereka menjauh daripadaku. Saudara, kita berhadapan dengan Allah yang menguji hati dan pikiran kita. Waktu kita ada di mimbar ini, yang dilihat saudara, bukan actingnya, bukan. Percaya saya. Yang dilihat itu hatinya. Hati kita ini saudara ingin memuliakan Tuhan atau yang lain. Dan pada bagian ini kita nggak bisa bohong. Karena kita berhadapan dengan Allah yang menguji hati dan pikiran kita. Bisa katakan amin? Next, ciri-ciri daripada orang yang diurapi, ya, lihat Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-8, atau dengan kata lain, orang yang hidupnya God-centered. Saudara, itu bisa dinilai, saya selalu mendorong pemimpin gereja, dan sekarang saya ada di sinode, ya, dan saya tetap mendorong Pak Rubin dan teman-teman untuk membuat suatu acuan. Acuannya adalah gini, bagaimana sih cara kita menilai gereja ini diberkati atau tidak diberkati? Kepemimpinan dia berhasil atau tidak berhasil? Karena gereja tidak punya ukuran seperti company. Kalau company jelas, ya, ada acuannya, ada apa sih namanya? Ya, ada PI-nya, ada personal index-nya. Ya, tapi kalau gereja, nah ini saya dorong. Kenapa kita tidak kemudian menetapkan satu standar? Bagaimana standarnya? Lihat. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, apa yang terjadi waktu seorang itu bertemu dengan roh? Maka yang pertama kita bisa lihat, kata-katanya berubah. Orang yang penuh dengan roh, dia akan berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, nyanyian rohani. Artinya, saudara, maka perkataannya itu menghibur. Perkataannya itu menguatkan, perkataannya membangun. Perkataannya tidak tajam seperti sembilu yang kemudian melukai orang lain. Nah, pada waktu seorang sudah tidak bisa mengontrol lagi kata-katanya, maka kita tahu bahwa dia sudah kekurangan kepenuhan Allah. Kenapa dia kekurangan kepenuhan Allah? Hatinya kurang melekat. Kalau hatinya melekat, pasti perkataannya indah. Saudara nggak bisa bohong. Kenapa? Karena waktu Roh Kudus turun 2000 tahun yang lalu, anggota tubuh mana yang dijamah oleh Tuhan? Dia bukan jamah, saudara, ya tubuh Anda sehingga Anda memiliki keahlian-keahlian tertentu dengan body language. No. Yang dijamah adalah lidah Anda supaya dengan perkataan kita dapat membangun. Dengan perkataan kita dapat menasehati, dengan perkataan kita dapat menghibur, bisa katakan amin. Coba lihat sebelah kiri kanan Anda. Orang yang perkataannya manis, percayalah mukanya juga manis, saudara. Kan lihat aja gembala kita kalau udah senyum. Bukan hanya kumisnya saja yang naik. Matanya pun bisa tersenyum. Ada orang yang senyum cuman. Tapi kalau lihat Pak Yani saya senang. Matanya juga ikut senyum. Gak ada yang mau berikan tepuk tangan buat gembala Anda.
Oke, saya tutup ya. Waktunya udah habis, jadi saya tutup aja dengan satu pengertian. Ini. Pada suatu hari, saya bertemu dengan seorang pengusaha. Dia berkata kepada saya, "Bang, gua gak percaya dengan Maliahi 3 ayat 10. Dan gua gak perlu. Maliahi 3:10 itu karena duit gue banyak." Saudara, karena dia pede, saya lebih pede lagi. Gini aja, lu ambil lu punya Alkitab, Maliahi 3:10 lu robek. Lu buang tuh ayat. Maka sejak daripada hari itu, lu tidak akan punya Alkitab yang utuh. Karena ada satu lembar yang hilang. Nah, saudara, banyak orang berpikir bahwa perpuluhan itu adalah sejumlah uang. Ini politik gereja untuk cari uang. Sehingga pro dan kontra terjadi. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, perpuluhan, saudara, itu adalah satu-satunya ayat di mana Tuhan tuh berkata kepada saudara, ujilah aku. Pada bagian mana kita boleh menguji Tuhan? Tuhan berkata, aku akan bukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu. Kata tingkap langit diambil dari kata the floodgates of heaven. Saya mau cerita ya. Orang yang bekerja di gereja itu tidak semuanya Kristen. Banyak yang Islam. Tapi satu-satu saya panggil saudara. Saya tanya. Saya tahu kamu beragama Muslim. Tapi pertanyaannya, kamu mau bekerja di gereja sebagai keluarga kami? Atau kamu mau bekerja di gereja sebagai tenaga kerja, seorang pengerja? Nah, dia tanya, kalau saya sebagai keluarga, apa yang saya mesti lakukan? Gaji kamu saya potong 20%. 10% untuk perpuluhan, 10% untuk pembangunan. Kalau kamu gak mau, gaji kamu 100%. Tapi kamu saya akan perlakukan seperti orang yang bekerja kepada kami, dan saya tidak memperhatikan kamu sebagai keluarga. Dia tanya, kalau keluarga gimana? Sampai kamu mati, saya tanggung jawab. Anak kamu, saya tanggung jawab. Split, ada yang mau, ada yang tidak mau. Saudara, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Yang mau dan tidak mau, bedanya itu sangat jauh. Nah, kenapa? Karena yang janji itu bukan saya. Tuhan yang janji. Aku akan berkati kamu. Bagaimana cara Tuhan memberkati? Nah, saya tutup ya. Ibrani 7 ayat 2. Ini rahasia yang, saudara, ya saya juga heran kenapa iblis banyak menyerang bagian ini. Perhatikan ya. Perpuluhan yang pertama dilakukan itu oleh Abraham. Kepada siapa Abraham memberikan perpuluhan? Kepada Melkisedek. Siapakah Melkisedek? Melkisedek itu adalah Raja Damai. Dia disebut adalah the King of Peace. Baca ayatnya. Jadi yang memberkati Abraham pada waktu Abraham memberikan perpuluhan, siapa yang memberkati? The King of Peace. Siapa yang akan membuka tingkap-tingkap langit? Saya percaya yang buka tingkap langit itu adalah juga the King of Peace. Nah, dari mana? Karena di dalam Ibrani pasal yang ke-10, Alkitab mencatat, waktu Tuhan naik ke atas kayu salib,
Dia membuka jalan yang baru. Supaya dengan penuh keberanian kita boleh masuk ke dalam tempat kudus. Bagaimana cara Tuhan membuka jalan yang masuk sampai kita boleh sampai ke tempat yang kudus? Dengan darahnya, Pak. Dan darah Kristus bicara soal satu hal, pendamaian. Tidak ada yang lain. Oleh sebab itu orang yang tidak mau berdamai, Tuhan berkata lebih baik tinggalkan mezbah ini, pulang ke rumah, kamu tidak perlu ibadah, kamu tidak perlu persembahkan korban. Kenapa? Percuma. Korban kamu gak akan sampai. Karena orang yang mau datang kepada Tuhan itu harus berdamai. Orang yang mau ketemu dengan Tuhan harus berdamai. Tidak bisa tidak. Nah, siapakah Lot? Gini ya ceritanya ya. Jadi waktu Lot itu ditawan oleh Kedorlaomer, nah maka Abraham mengirimkan pasukan. Abraham mengalahkan Kedorlaomer dan seluruh hartanya diserahkan kembali kepada Lot. Seharusnya itu kejadian yang kedua, Pak. Kejadian yang pertama, Abraham pisah dengan Lot karena harta mereka banyak. Dengan kata lain, harta bisa membuat orang melupakan persahabatan dan perdamaian itu hilang karena harta. Di Medan banyak, Pak. Di Jakarta mungkin gak ada ya. Tempat ini gak ada baik-baik, saya lihat orangnya. Di Medan, abang adik bisa bunuh-bunuhan karena harta. Nah, ternyata Lot jadi tawanan. Gak ada apa-apa lagi, jadi budak. Ditolong oleh Abraham, dikembalikan kekayaannya. Seharusnya Lot ini berdamai dong dengan pamannya. 2 kali. Dia gak mau. Kenapa? Dia pikir, oh yang penting kan saya sudah kaya lagi. Yang ketiga, Tuhan ngomong, aku akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Saya mau tanya ya, kalau Anda disakiti 2 kali oleh orang yang sama, oleh orang yang dekat yang Anda besarkan, tiba-tiba ketiga kali dia ketiban sial lagi, mau tolong? Abraham akan ngomong gini, memang nih ponakan kurang ajar. Tapi heran, yang ketiga dia berdoa loh. Tuhan, kalau ada 100 orang benar saja di Sodom, Tuhan akan hancurkan enggak? Tuhan bilang enggak. Tuhan, jika aku memperoleh kasih sayang-Mu, bagaimana kalau 50 aja Tuhan? Tuhan bilang enggak, aku gak akan bunuh. Tuhan, sekali lagi. Saya percaya dia minta dengan melas itu. Kalau ada 10 orang saja. Pertanyaannya, kenapa kok Abraham bisa punya hati seperti ini terhadap keponakan yang kurang ajar itu? Gini ya, seringkali kita tuh gak sabar sama yang kayak begini. Kenapa? Kita lupa bahwa kita beribadah kepada Raja Damai. Dan waktu kita mengembalikan perpuluhan, Tuhan akan memberkati kita. Bagaimana cara Tuhan memberkati kita? Saudara, saya gak percaya perpuluhan itu duit. Perpuluhan itu bicara Tuhan akan memberkati Anda dengan damai. Karena Melkisedek adalah the King of Peace. Dia tidak mungkin memberkati Abraham dengan yang lain. Dia memberkati Abraham dengan damai yang berlimpah-limpah. Sehingga sekalipun ponakannya menyakiti hatinya dan sangat kurang ajar,
dia tetap punya hati untuk mengasihi. Saudara, perjanjian lama enak, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Perjanjian baru sangat berat. Tuhan berkata, kasihilah musuhmu. Berdoalah buat mereka. Anda akan melihat hal-hal yang aneh-aneh di hari-hari terakhir ini. Tetapi justru dalam keadaan yang aneh seperti ini, Injil kerajaan harus diberitakan. Kasih daripada kita perlu dipertontonkan. Pengampunan daripada kita itu perlu kemudian saudara dirasakan oleh banyak orang. Kehidupan yang berdamai itu harus menjadi tontonan. Saya percaya pada waktu Tuhan bersama-sama dengan Anda, maka Anda akan sanggup melakukan semuanya. Aku percaya, saya undang Pak Gembala, berkat-Mu atasku, kebajikan ku puji